warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah penelitian sastra. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan ketiga ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada hal yang akan lebih menjurus kepada penelitian sastra, yaitu bagaimana kita yang terpenting adalah mampu memilih dan mengembangkan masalah. Ini menarik tentunya bagi Anda ya, dengan judul yang hari ini itu ya, pemilihan dan pengembangan masalah. Kenapa? Karena terkait di sini seorang peneliti itu kan orang yang diminta menyelesaikan masalah secara sistematis, tapi juga harus memilih masalah secara tepat. Jadi dalam pemilihan masalah bukan hanya masalahnya yang baik, tapi juga bagaimana dia bisa memilih masalah itu secara tepat. Nah, ketika masalah sudah tepat dipilih, maka dia bisa diselesaikan. Jadi keterampilan ini juga menjadi sangat penting dalam penelitian atau sebuah proses penelitian ya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang bagaimana memilih masalah itu. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita rumuskan. Caranya untuk memilih masalah penelitian itu tentu Anda bisa berdiskusi dulu dengan para peneliti ya. Bisa itu senior, peneliti senior atau dosen, bisa kakak tingkat seperti itu atau saudara dan sebagainya, intinya yang sudah punya pengalaman meneliti sebelumnya sehingga dapat wacana kira-kira apa yang bisa diteliti seperti itu. Kemudian yang kedua bisa membaca literatur. Nah, literatur ini yang pertama tentu karya sastra dulu ya, karena yang akan Anda kaji adalah teks sastra kalau dalam penelitian sastra, atau buku-buku terkait dengan kondisi-kondisi status lapangan ya, sastra lapangan misalnya seperti itu. Kemudian yang terpenting juga adalah membaca laporan penelitian atau artikel publikasi yang di jurnal seperti itu yang sudah menerbitkan hasil penelitian. Nah, tujuannya ini adalah melihat apa saja penelitian terdahulu yang sudah membahas karya-karya sastra atau permasalahan sastra itu. Nah, dari hal itu Anda bisa menjadikan gap, Anda buat menjadi gap penelitian bahwa ini ada yang belum diteliti. Nah, inilah yang akan kita teliti misalnya. Kemudian mengikuti forum ilmiah, ada seminar, ada dialog-dialog akademik, ini akan membuka wawasan ya. Nah, membuka wawasan ini menjadi sangat penting bagi kita agar bisa menentukan masalah secara tepat. Nah, ini perlu sekali karena kita juga bisa membuka wawasan apa sih yang sudah diteliti orang. Oh iya, ini bisa dikembangkan. Jadi hal-hal ini menjadi penting. Kemudian pengalaman pribadi tentunya. Nah, pengalaman pribadi dari apa ya? Hasil pembacaan. Kemudian hasil pengalaman terkait dengan membantu dosen dalam meneliti. Ini juga bisa menjadi pengalaman dalam konteks akademik ya, seperti itu yang dibutuhkan dalam penulisan atau memilih sebuah masalah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut, menentukan pilihan masalah yang akan diteliti. Nah, biasanya setelah kita membaca literatur dan sebagainya, itu masalah jadi banyak. Oh, ini banyak sekali. Kemudian hal terpenting kita harus mampu memilih apa sebenarnya yang diteliti. Nah, nanti itu kan kalau dalam sebuah proposal ada identifikasi masalah, jadi mengidentifikasi masalah apa saja, kemudian membatasi. Jadi ada pembatasan. Nah, ini seperti inilah kira-kira. Menentukan pilihan masalah yang akan diteliti apa saja, apa yang mungkin. Nah, ini menentukannya, parameternya adalah kelayakan bisa diteliti dan dia bisa menjadikan bahan penelitian. Nah, kalau kata Nazir, ciri-ciri masalah yang baik itu mempunyai nilai. Jadi dia memiliki poin tertentu, kepentingannya bagus, urgensinya bagus, lalu harus mempunyai visible, artinya dia bersifat sesuatu hal yang bisa dilakukan. Kemudian sesuai dengan kualifikasi si peneliti, harus sesuai dengan kemampuannya. Nah, artinya kemudian yang terpenting itu mau menentukan masalah, pisau bedahnya harus tepat. Kalau yang Anda bahas tapi Anda nggak punya konsepnya, Anda nggak bisa mengkajinya. Jadi harus yang tadi intinya mempunyai nilai, mempunyai visible, dan sesuai dengan kualifikasinya. Kalau di tingkat mahasiswa juga yang sesuai dengan kemampuan Anda, gitu ya. Nah, setelah kita memilih masalah yang baik, maka Anda harus mampu mengembangkan masalah dulu. Nah, masalah yang telah dipilih dapat dikembangkan dengan cara-cara berikut. Nah, nanti masalah ini dikembangkan maksudnya menjadi sebuah rumusan masalah yang jelas dan terukur. Nah, tentu yang pertama, menguasai masalah yang dipilih dengan baik. Intinya Anda harus tahu dulu, kalau Anda misal ingin membahas nilai-nilai pendidikan, atau Anda ingin membahas mengenai konflik tokoh, Anda harus tahu dulu yang konsep konflik itu apa, yang masalah dalam teks itu apa, gitu harus tahu. Nah, kemudian mengaitkan masalah dengan konsep. Jadi, karena misalnya nilai-nilai, Anda sudah harus tahu dulu secara teori nilai-nilai itu apa, nilai moral itu apa. Nah, itu harus bisa
bisa dirujuk, itu ada istilahnya yang digunakan itu ada pada sebuah konsep. Kemudian dikembangkanlah menjadi sebuah kalimatannya yang sesuai. Nah, kalimatannya sesuai ini seperti apa? Dalam penelitian kalau Anda hanya bertanya apakah, maka jawabannya kan hanya menyebutkan jadinya, bukan mendeskripsikan. Nah, pertanyaan yang baik dalam sebuah penelitian adalah menjawab dengan kata mendeskripsikan. Maka kata tanya yang tepat dan yang paling disarankan adalah bagaimanakah. Meskipun apakah atau mengapa itu diperbolehkan, tapi terlihat tergantung kepada penelitiannya. Kemudian menguasai pendekatan sastra yang digunakan sebagai pisau bedah. Jadi masalah tadi, misalnya Anda bilang Anda bertemu masalah di dalam sebuah novel itu konflik sosialnya atau permasalahan ekonominya bagus. Nah, Anda bisa lihat pendekatan apa yang tepat digunakan untuk menyelesaikan ini, sehingga kalimat rumusan Anda yang Anda masalah tadi yang dikembangkan tadi menjadi sebuah rumusan atau pertanyaan penelitian yang jelas atau yang baik, seperti itu. Nah, jadi nanti ini untuk lebih menguasai, Anda nanti akan bisa melihat dari hasil pembacaan literatur terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu ataupun terhadap penelitian-penelitian di dalam jurnal-jurnal yang bisa Anda akses, seperti itu. Nah, untuk terkait dengan materi ini tidak banyak ya, konsepnya penting bagaimana Anda tadi mampu memilih dan mengembangkan masalah. Nah, caranya tadi seperti yang saya katakan, dasarnya adalah proses pembacaan yang baik pada sebuah teks yang dipilih ataupun terhadap objek yang akan dikaji dalam penelitian lapangan. Misalnya kalau Anda yang tertarik dari hasil pembelajaran terdahulu, silakan sebagai untuk penguatan. Nah, hari ini silakan disiapkan baik-baik bagi Anda yang sedang menyimak saya melalui YouTube ataupun lewat WhatsApp group ya. Penjelasan ini yang bisa Anda saksikan, tolong nanti diperhatikan. Silakan disampaikan ya, kira-kira masalah apa yang telah Anda temukan berdasarkan hasil pembacaan Anda. Ya, ini belum jadi kalimat rumusan dulu, memilih saja dari terhadap teks sastra yang sudah Anda rencanakan yang akan Anda ajukan sebagai judul penelitian. Karena rencana saya mulai minggu depan Anda akan mulai mengusulkan judul ya, atau mengusulkan topik yang akan Anda angkat. Nah, untuk hari ini saya minta Anda menuliskan, nanti silakan tuliskan langsung via e-learning ya, nanti silakan dituliskan secara diketik langsung via e-learning. Masalah apa yang sudah Anda temukan berdasarkan hasil pembacaan Anda terhadap sebuah novel atau terhadap sebuah kumpulan cerpen atau kumpulan puisi ataupun objek lainnya yang terkait dengan sastra. Nah, masalahnya boleh lebih dari satu, silakan dituliskan dulu dan tolong sampaikan rencana objek apa yang akan Anda kaji tersebut ya. Maksud saya subjek kajiannya tadi mau menggunakan novel apa atau dan apa, silakan ditulis di e-learning di tempat yang sudah saya sediakan. Seperti itu. Silakan dibaca, dipelajari kembali untuk memantapkan materi hari ini. Yang terpenting bagi saya yang ingin saya sampaikan dalam konsep ini, dalam pemilihan dan pengembangan masalah, kita menciptakan masalah untuk mampu menyelesaikannya dan bermanfaat untuk semesta. Jadi penelitian sastra itu terkait dengan hal-hal yang dianggap tadi, kita yang mencari masalahnya, kita menyelesaikannya, dan harapan dalam sebuah penelitian adalah temuan yang kita hasilkan itu memberikan kebaruan dan memberikan kemanfaatan bagi semesta dalam arti luas, yaitu bisa ke ilmunya sendiri, buat masyarakat dan sebagainya. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi peneliti yang baik dan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.